Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film yang akan membuat jutaan manusia menangis melihatnya. Film ini berkisah tentang seekor anjing yang setia menunggu tuannya yang sudah tiada. Seharu apa film ini? Silahkan persiapkan tisu untuk menontonnya. Diperlihatkannya seorang siswa yang membagikan kisah pahlawan dalam hidup mereka di sekolahan. Kini tiba saatnya untuk siswa yang bernama Louis menceritakan tentang pahlawan hidupnya. Dia bercerita tentang seekor anjing milik kakeknya yang begitu setia. Apa yang akan dikisahkan Louis tentang anjing setia itu? Tenang, karena film baru dimulai. Diperlihatkannya seekor anjing kecil yang bernama Hachi. Dia akan dikirimkan ke suatu tempat yang kita tidak disebutkan siapa pemiliknya. Louis bercerita jika anjing kecil itu ditemukan dalam stasiun kereta oleh kakeknya yang bernama Parker, tidak lain adalah pemeran utama di film ini. Suatu hari ketika Parker pulang dari kerjaan, dia menemukan Hachi yang tersesat. Lalu dia menanyakan kepada petugas stasiun, namun petugas itu tidak mengetahuinya. Lalu Parker pun membawa anjing kecil itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia menyembunyikan Hachi di suatu kamar yang istrinya tidak mengetahuinya. Lalu tiba-tiba istrinya yang bernama Kate datang dan mendengar suara berisik dari kamar sebelah, namun Parker menepis jika itu suara dahan pohon yang patah. Selang beberapa lama, Hachi ke kamar Parker dan menggigit Kate. Lalu Kate pun kaget dan berteriak. Parker mengatakan jika dia menemukan anjing itu di stasiun kereta dan akan membawanya ke penampungan esok hari. Parker pun menaruhnya di gudang di luar rumahnya. Pagi menjelang di mana Kate memfoto Hachi untuk dibuatkan sebuah brosur anjing hilang untuk dibagikan ke orang-orang. Selang beberapa lama, Parker datang ke penampungan hewan, namun sayang penampungan sudah penuh dan mereka tidak bisa menerima anjing lagi. Lalu Parker juga mendatangi seorang wanita untuk mau mengadopsi anjing itu, namun kucing peliharaannya justru tidak menyukai anjing itu. Parker juga menawarkan ke tukang hotdog untuk mengadopsinya, namun dia menolak. Singkat cerita, dia kembali ke petugas stasiun apakah sudah ada yang mencari anjing ini, namun petugas bilang jika belum ada seseorang yang mencarinya. Karena tidak ada yang mau mengadopsinya, lalu dia terpaksa membawa anjing itu bekerja meskipun dalam kereta tidak dibolehkan membawa peliharaan. Singkat cerita, di mana Parker sedang bekerja mengajar muridnya, lalu tiba-tiba Hachi keluar dari tas dan mengganggu siswanya. Scene berganti di mana Parker mendatangi temannya yang dari Jepang, lalu dia pun membaca kalung yang melingkar di leher anjing itu yang bertuliskan Hachi, tidak lain adalah nama dari anjing kecil ini. Singkat cerita, dia membawa anjing itu ke rumah, namun Kate tidak suka jika Parker membawanya kembali ke rumah. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dan Kate melihat Hachi sedang merusak keterampilan milik Kate yang dia buat berbulan-bulan. Lalu Parker pun membawanya keluar dan mengurungnya di kandang. Malam pun poek di mana badai besar datang dan Parker kembali ke gudang karena merasa kasihan dengan Hachi. Lalu dia pun membawanya kembali ke dalam rumah. Karena takut Kate mendengar suara anjing, dia pun menyetel TV, namun acara kesukaannya sedang diputar dan Parker pun menonton acara itu berdua dengan Hachi. Di sisi lain di mana Kate terbangun dan melihat Parker ketiduran di ruang TV bersama Hachi, Parker pun kaget lalu menaruh Hachi di kotak dan dia pun kembali tidur bersama istrinya. Hari berganti di mana Parker mengajak Hachi bermain untuk mengambil bola, namun Hachi tidak menyukainya dan tidak mau mengambil bola itu. Di sisi lain di mana Kate melihat mereka sedang bermain dan mengatakan jika Parker mulai menggilai anjing itu. Kate pun menelpon petugas stasiun untuk menanyakan kabar pemilik anjing Hachi itu. Namun saat ia sedang mengambil pulpen, dia melihat anak dan suaminya bermain bersama anjing itu. Kate pun luluh dan membatalkan untuk mengirim Hachi.
Hari berganti di mana Parker akan berangkat kerja, namun Hachi selalu mengikutinya hingga Parker mengunci gerbang, namun Hachi justru menggali tanah dan mengikutinya lewat pagar. Selang beberapa lama saat Parker sudah di kereta, Hachi pun datang mengikutinya hingga Parker harus kembali turun dan membujuk Hachi untuk kembali ke rumah. Namun Hachi terus mengikutinya dan Parker pun memutuskan untuk kembali ke rumah bersamanya. Sesampainya di rumah, Parker memperbaiki galian yang Hachi buat, lalu Kate pun datang menggantikannya dan menyuruh Parker untuk bekerja menggunakan kereta berikutnya. Selang beberapa lama saat Kate sudah memasuki rumah, Hachi justru keluar dan kembali ke stasiun untuk menunggu Parker pulang. Hachi pun berdiri di depan pintu stasiun untuk menunggu tuannya kembali. Waktu menunjukkan pukul 5 sore di mana Parker pulang dari kerja dan Hachi menyambutnya dan mereka pun pulang bersama. Selang beberapa hari di mana Andy, putra dari Parker, membawa kekasihnya ke rumah dan Andy pun memperkenalkannya kepada kedua orang tuanya. Lalu Parker menanyakan apakah dia serius dengan putrinya dan Michael pun menjawab jika dia serius dan akan menikahinya. Parker juga memperkenalkan anjing kesayangannya kepada Michael. Selang beberapa lama Michael mengajak Hachi bermain bola, namun seperti biasa Hachi tidak menyukai permainan itu. Scene berganti di mana Parker mendatangi pria Jepang sahabatnya lalu menanyakan kenapa Hachi tidak suka bermain bola seperti anjing pada umumnya. Lalu pria itu menjawab jika Hachi adalah anjing jenis Akita yang memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada tuannya. Hari berganti di mana Parker akan berangkat kerja dan Hachi terus mengikutinya. Lalu terpaksa Parker pun membiarkan dia ikut dengannya sampai ke stasiun. Sesampainya di pintu masuk stasiun, Parker meminta Hachi segera pulang dan Hachi pun pergi. Singkat cerita, Parker selesai bekerja dan Hachi sudah menunggunya di depan stasiun. Hachi pun menyambutnya dan mereka berjalan melalui rel kereta. Scene berganti di mana Parker mengadakan pesta pernikahan putrinya lalu mereka pun berfoto bersama-sama, begitupun dengan Hachi. Selang beberapa minggu, Andy mendatangi rumah kedua orang tuanya dan memberitahukan kepada ibunya jika dia sedang hamil. Dia juga membagikan kabar bahagia kepada ayahnya jika saat ini dia sedang mengandung. Mendengar itu, Parker pun terlihat sangat bahagia. Hari terus berganti seperti biasa, setiap hari Hachi selalu menunggu tuannya pulang di depan stasiun. Hingga malam pun tiba saat Kate masuk ke kamar, Parker pun menyiapkan lilin yang romantis dan juga segelas wine. Dan setelah itu mereka pun mantap-mantapan. Malam itu Parker terlihat sangat romantis seperti memberikan suatu kenangan. Pagi menjelang seperti biasa saat Parker akan bekerja, dia memanggil Hachi untuk mengantarnya ke stasiun. Namun hari itu berbeda karena Hachi tidak mau mengantarnya ke stasiun seolah melarangnya untuk pergi. Selang beberapa lama saat Parker sampai ke stasiun, Hachi pun menyusulnya dengan membawa bola di mulutnya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Hachi mengajak Parker untuk bermain bola yang sebenarnya Hachi tidak menyukainya. Parker pun memberitahu kepada si penjual kopi yang bernama David jika ini pertama kalinya Hachi mau bermain bola. Tiba saat Parker akan pergi, Hachi pun merasa sangat gelisah seperti dia tidak mau membiarkan tuannya pergi. Scene berganti di mana Parker sudah sampai dan seperti biasa dia mengajar para muridnya bermain seni. Dia pun duduk di ubin dan dia merasa kepalanya yang begitu pusing, lalu dia pun duduk di samping muridnya. Namun tiba-tiba Parker pun terkena serangan jantung hingga akhirnya dia pun meninggal di tempat. Kembali kepada Hachi di mana setiap jam 5 sore dia kembali ke stasiun untuk menunggu tuannya kembali dari kerjaan. Petugas stasiun pun keheranan karena Parker tak kunjung datang dan Hachi masih menunggunya di stasiun. Lalu tiba-tiba sebuah mobil datang dan itu adalah Michael, suami dari Andy yang menjemput Hachi untuk pulang. Hachi pun ditaruh di kandang tanpa tahu jika tuannya sudah meninggal. Pagi menjelang di mana Andy datang menemuinya dan memberitahu kepada Hachi jika ayahnya sudah tiada. Lalu Michael pun memanggil Andy untuk segera datang ke pemakaman untuk memakamkan sang ayah.
Sesampainya di pemakaman, terlihat banyak kerabat yang menyaksikan pemakaman itu. Di sisi lain, di mana Hachi kembali ke stasiun untuk menunggu tuannya datang hingga sore pun tiba dan dia masih terus menunggu. Malam pun poek, Hachi masih terus setia menunggu dan petugas stasiun mengatakan jika dia tidak perlu menunggu lagi karena tuannya tak akan pernah kembali lagi. Namun Hachi terus menunggu dan petugas stasiun itu pun membiarkannya tetap di situ. Selang beberapa hari, sang istri terlihat begitu terpukul dan mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke rumah lain, dan begitu pun dengan Hachi yang ikut dengan Andy di rumah suaminya. Hachi pun pergi dan dia mengingat jalan menuju rumahnya itu. Sesampainya di rumah Michael, Hachi pun ditaruh di sebuah kandang dan saat Hachi bermain dengan putranya, Michael membuka pintu dan Hachi pun kabur dan berlari dari rumah itu menuju stasiun. Karena jarak yang begitu jauh, Hachi beristirahat dan melanjutkan perjalanan menuju rumah tuanya itu. Melihat rumahnya dengan penghuni baru, Hachi pun kabur dan kembali ke stasiun untuk menunggu sang tuan. Melihat Hachi selalu datang, orang sekitar selalu memberinya makan, begitupun dengan kang jualan kopi yang selalu iba kepadanya. Selang beberapa lama, Andi dan suaminya pun datang menjemputnya karena mereka sudah menebak jika Hachi pasti kembali ke stasiun. Lalu mereka pun membawa Hachi kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Hachi selalu murung dan tidak mau makan. Andy pun datang dan mengatakan kepada Hachi jika dia juga sangat merindukan ayahnya. Kemudian Hachi menatap ke gerbang seolah-olah dia ingin pergi dari situ dan kembali ke stasiun untuk menunggu tuannya pulang. Melihat raut wajah Hachi yang begitu sedih, Andi pun mengerti jika Hachi ingin pergi dari situ lalu membiarkan Hachi untuk pergi. Hachi pun terus berlari dan kembali menuju stasiun. Kadang dia mendatangi penjual ikan untuk meminta makanan. Malam pun poek, di mana Hachi selalu tidur dan berteduh di bawah kereta tua hingga pagi lagi dia kembali ke tempat biasa untuk menunggu sang tuan. Scene berganti di mana seorang reporter datang karena mendengar berita yang sangat heboh tentang seorang anjing yang setia. Dia pun mendatangi Carl petugas stasiun, lalu Carl bersedia memberinya informasi tentang Hachi. Reporter itu menanyakan tentang hubungan Hachi dan tuannya kepada Carl lalu memfoto Hachi untuk dimasukkan ke dalam koran. Selang beberapa lama, Carl memberitahu kepada Hachi jika banyak yang mengirimkan uang kepadanya untuk membelikan makanan untuknya. Terlihat pria Jepang tidak lain adalah kerabat Parker yang mengunjungi stasiun untuk melihat Hachi. Dia pun menghampiri Hachi dan memberikannya makanan dan juga uang untuk Hachi, namun Carl menolaknya karena sudah banyak yang membantu Hachi. Pria itu juga memberitahu Hachi jika tuannya sudah tiada dan dia tak akan pernah kembali. Malam pun poek, di mana Hachi masih terus setia menunggu hingga musim-musim pun berganti selama 9 tahun lamanya dan Hachi masih tetap menunggu. Setelah 9 tahun, Kate pun kembali datang ke kota itu untuk melihat kembali rumah kenangan bersama Parker suaminya, lalu dia juga mendatangi makam sang suami. Di sisi lain, di mana Hachi yang sudah menua masih terus setia menunggu tuannya, berharap tuannya akan pulang menemuinya. Lalu tiba-tiba Kate melihat Hachi yang sedang menunggu. Dia pun menghampiri Hachi dan mengatakan kepada Hachi jika Hachi sudah tua dan dia masih terus menunggu. Kate pun memeluknya dan menguatkannya hingga Kang Kopi pun menangis melihat mereka. Singkat cerita, di mana Kate memperlihatkan foto-foto suaminya dengan Hachi kepada cucunya. Lalu di sisi lain, Hachi yang sudah menua merasa tubuhnya sangat melemah. Dia pun berjalan dan duduk di tempat biasa dia menunggu tuannya. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya, dia masih tetap setia menunggu tuannya hingga dia pun tertidur dan melihat bayangan tuannya menghampiri dan membangunkannya. Dia juga mengingat kembali saat-saat indah bersama tuannya hingga pada masa di mana hari yang selalu dia tunggu tiba. Akhirnya penantian selama 9 tahun, sang tuan datang menjemputnya untuk membawanya pulang ke keabadian.
kembali ke scene awal di mana Louis cucu dari Parker selesai menceritakan pahlawannya, tidak lain adalah Hachi, si anjing setia yang selalu menunggu kakeknya. Di scene akhir kita diberitahu jika Hachiko yang asli lahir di Otade, Jepang pada tahun 1923 dan tuanya yang bernama Esaburo Ueno meninggal pada tahun 1925, 2 tahun setelah mereka bersama. Setelah kepergian tuanya, Hachi kembali ke stasiun Shibuya untuk menunggu tuanya pulang selama 9 tahun lamanya, hingga akhirnya dia meninggal di stasiun dan dia pun dimakamkan di samping makam tuannya. Untuk mengenang kesetiaannya, dia pun dibuatkan patung tepat di tempat di mana dia selalu menunggu tuannya, dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian termehek-mehek melihat endingnya? Film yang sangat mengharukan ya gengs. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.